Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprilia Permata Putri dengan NIM A1B02410005. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah statistika materi pengujian satu hipotesis dan sampel dan pengujian dua hipotesis dan sampel. Sebelum kita mengulik materinya lebih jauh, aku bakalan kasih tahu kalian gambaran umum terkait dengan hipotesis dan juga apa sih pentingnya hipotesis itu. Let's go! Jadi, dimulai dari pengertiannya, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo yang artinya sementara dan tesis artinya pernyataan. Jadi, hipotesa atau hipotesis adalah pernyataan sementara. Untuk lebih lengkapnya, hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Sedangkan hipotesis statistik itu adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Kenapa sih materi ini sangat penting? Nah, karena di dalam dunia ekonomi dan bisnis, keputusan sering dibuat berdasarkan data. Misalnya, yang pertama, apakah rata-rata penjualan produk meningkat? Yang kedua, apakah kinerja dari cabang A lebih baik daripada cabang B? Yang ketiga, apakah kualitas produksi tetap konsisten? Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini membutuhkan pengujian hipotesis agar keputusan tidak sekedar berdasarkan asumsi, tapi didukung juga dengan data yang kuat. Jadi teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkapnya, aku udah buat PowerPoint buat kalian simak. Disimak baik-baik ya. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengujian satu hipotesis dan sampel dan pengujian dua hipotesis dan sampel. Seperti yang aku udah jelasin tadi, pengertian hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo yang artinya sementara dan tesis artinya pernyataan. Jadi hipotesa atau hipotesis adalah pernyataan sementara. Selanjutnya ada fungsi, macam-macam, jenis-jenis hipotesis. Nah, aku bakalan jelasin di video ya. Nah teman-teman, di sini aku mau jabarin lebih lengkap lagi terkait dengan macam-macam hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesa nol atau null hipotesis yang dinotasikan dengan H0, yaitu merupakan hipotesa yang mempunyai perbedaan nol atau tidak mempunyai perbedaan dengan pernyataan yang sebenarnya. Hipotesa nol merupakan hipotesis yang akan diuji dan yang nantinya akan diterima ataupun ditolak. Yang kedua, ada hipotesa alternatif atau alternative hypothesis yang dinotasikan dengan HA atau H1 dan disebut juga dengan hipotesa kerja, yaitu hipotesa tandingan yang dirumuskan sebagai kebalikan dari hipotesa nol atau H0. Nah, di situ juga ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Jadi yang pertama itu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang hanya melibatkan satu variabel tunggal atau mandiri. Nah, karakteristiknya yang pertama berhubungan dengan nilai suatu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yang kedua, mengacu pada nilai tunggal, misalnya rata-rata, persentase, atau proporsi.
Yang kedua, hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua atau lebih variabel atau kelompok. Karakteristiknya juga ada dua. Yang pertama, melibatkan dua kelompok atau lebih dari variabel yang sama. Yang kedua, tujuannya adalah menguji apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi, pengaruh atau koreksi antara dua variabel atau lebih. Karakteristiknya melibatkan dua variabel jamak atau lebih. Yang kedua, tujuannya adalah menguji kekuatan dan arah hubung antar variabel-variabel tersebut. Misalnya, X mempengaruhi Y. Oke, sekarang kita masuk terkait dengan penjelasan pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Pengujian satu hipotesis dan sampel. Sebelum itu, apa sih uji hipotesis? Uji hipotesis adalah prosedur formal untuk memutuskan apakah ada cukup bukti dalam data sampel kita untuk menolak klaim tentang suatu populasi. Ada dua klaim utama yang selalu kita hadapi. Yang pertama, hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis alternatif yang sudah aku jelaskan tadi. Uji hipotesis satu sampel. One sample test. Uji hipotesis satu sampel adalah metode statistik untuk membandingkan nilai rata-rata atau proporsi dari suatu sampel dengan nilai populasi yang sudah diketahui atau ditetapkan sebelumnya. Tujuan utamanya menentukan apakah sampel mewakili nilai populasi tertentu atau justru berbeda secara signifikan. Kapan kita menggunakan uji satu sampel? Uji ini digunakan ketika yang pertama, hanya ada satu kelompok data atau one group. Yang kedua, peneliti ingin membandingkan kelompok tersebut dengan nilai standar, nilai target, atau nilai teoritis tertentu. Misalnya, yang pertama, apakah rata-rata nilai siswa sama dengan 75? Yang kedua, apakah produksi harian pabrik sesuai standar 500 unit? Yang ketiga, apakah proporsi kepuasan pelanggan lebih dari 80%? Apa aja sih jenis uji dalam one sample test? Yang pertama, digunakan jika data berbentuk numerik atau interval atau rasio dan terdiri dari uji Z dan uji T. Langkah-langkah uji hipotesis satu sampel. Yang pertama, menyusun hipotesis. HO atau hipotesis nol tidak ada perbedaan antara sampel dan nilai populasi. HA atau hipotesis alternatif ada perbedaan atau arah tertentu atau bisa dibilang lebih besar ataupun lebih kecil. Contohnya, yang pertama, hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata populasi sama dengan 100. Yang kedua, hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata populasi berbeda dari 100. Dan yang ketiga, hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata populasi lebih kecil dari 100 atau ini merupakan uji satu sisi kiri. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Taraf nyata yang bisa digunakan, yang pertama, 1% menyatakan sangat ketat. Yang kedua, 5% menyatakan paling umum. Yang ketiga, 10% agak longgar. Nilai ini menentukan batas tolak H0. Adapun menghitung statistik uji tergantung ukuran sampel. A. Rumus uji Z. N. Lebih dari 30. B. Rumus uji T. N. Kurang dari 30. C. Uji proporsi. Dan langkah yang terakhir menentukan daerah penolakan H0. Yang pertama,
uji dua sisi untuk mengetahui apakah sampel berbeda dari nilai populasi lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, uji satu sisi kanan untuk mengetahui apakah sampel lebih besar dari nilai populasi. Yang ketiga, uji satu sisi kiri untuk mengetahui apakah sampel lebih kecil dari nilai populasi. Selanjutnya, aku akan memberikan penjelasan terkait dengan alur gambar kurva uji satu sampel. Gambar tersebut merupakan kurva distribusi normal yang digunakan untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam uji hipotesis satu sampel atau one sample test. Gambar ini membantu menjelaskan. Yang pertama, dapat dilihat pada gambar tersebut kurva berbentuk lonceng atau bell-shaped curve. Ini menunjukkan penyebaran data sampel jika H0 dianggap benar. Titik tengah kurva adalah nilai populasi yang diuji atau nilai klaim atau standar awal. Yang kedua, daerah penolakan atau rejection region. Pada salah satu sisi kurva, terdapat area berwarna, yaitu area yang berwarna biru ya pada gambar. Nah, daerah penolakan H0 critical region ini, jika nilai uji Z atau T jatuh pada zona ini, berarti H0 ditolak. Karena ada perbedaan signifikan antara sampel dan nilai populasi. Jika uji satu sisi kiri, maka area penolakan ada di bagian kiri. Jika uji satu sisi kanan, maka area penolakan ada di bagian kanan. Pada grafik, area penolakan berada di kiri, berarti uji satu sisi kiri. Nilai batas krisis atau critical value Z alpha atau T alpha. Pada garis batas area penolakan biasanya ditandai dengan Z alpha atau T alpha. Ini adalah nilai ambang. Jika nilai hitung melewati batas ini, maka masuk ke daerah penolakan. Selanjutnya, nilai uji Z hitung atau T hitung. Gambar menampilkan titik, kadang sebagai garis vertikal yang menunjukkan Z hitung atau T hitung. Nah, fungsinya untuk menentukan apakah titik tersebut berada di daerah aman, terima H0, atau masuk ke daerah penolakan, tolak H0. Yang terakhir, daerah penerimaan acceptance region. Area selain daerah penolakan adalah daerah penerimaan H0. Artinya, jika nilai hitung berada di sini atau tidak ada bukti kuat untuk menolak H0, maka H0 diterima atau gagal ditolak. Kesimpulannya, gambar alur tersebut adalah visualisasi keputusan dalam uji satu sampel. Intinya, membantu kita melihat apakah nilai sampel masih wajar menurut kurva normal sehingga terima H0 atau masuk daerah ekstrim atau penolakan sehingga tolak H0. Di sini aku punya contoh kasus sederhana terkait dengan pengujian satu hipotesis dan sampel. Di dalam soal dikatakan bahwa sebuah perusahaan mengklaim bahwa umur rata-rata lampu adalah 1000 jam. Setelah menguji 40 lampu diperoleh rata-rata 950 jam, simpangan baku 100. Di bagian awal dituliskan bahwa perusahaan mengklaim bahwa umur rata-rata lampu adalah 1000 jam. Ini adalah populasi yang dijadikan standar atau nilai pembanding, yaitu MU sama dengan 1000. Selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis. Hipotesis penelitian dikatakan bahwa H0 sama dengan 1000. H alternatif sama dengan kurang dari 1000. Karena arah H alternatif adalah kurang dari, maka ini adalah uji satu sisi kiri.
Karena semuanya sudah ditemukan, maka selanjutnya kita akan menghitung statistik uji Z yang kita akan masukkan angkanya ke dalam rumus seperti yang ada di gambar. Dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05 untuk uji satu sisi kiri, nilai Z kritis adalah Z kritis sama dengan min 1,645. Selanjutnya kita akan membandingkan Z hitung dengan Z kritis. Z hitung dia minus 3,16, sedangkan Z kritis minus 1,645. Karena min 3,16 lebih kecil dari min 1,645, maka masuk daerah penolakan H0. Kesimpulannya, H0 ditolak. Artinya rata-rata umur lampu lebih rendah dari 1000 jam. Artinya lampu benar-benar memiliki umur lebih rendah dari klaim perusahaan. Wow, teman-teman, kita udah masuk ke pembahasan pengujian dua hipotesis dan sampel. Pastinya kita harus tahu apa sih uji hipotesis dua sampel atau two sample test. Uji hipotesis dua sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data untuk melihat yang pertama, kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama atau berbeda, atau kedua kelompok memiliki proporsi yang sama atau berbeda. Tujuan utamanya menentukan apakah dua kelompok berasal dari populasi yang sama atau terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Contohnya, yang pertama, apakah pendapatan karyawan pria berbeda dari karyawan wanita? Yang kedua, apakah kepuasan pelanggan toko A berbeda dengan toko B? Yang ketiga, apakah rata-rata nilai kelas X berbeda dari kelas Y? Jenis uji dalam two sample test. A. Uji dua rata-rata two sample mean test digunakan ketika datanya berupa angka. Yang pertama, uji Z2 sampel N1 dan atau N2 lebih dari 30. Yang kedua, uji T2 sampel N kecil kurang dari 30. Jika variansi sama, maka dikata polled. Jika variansi beda, maka dikata unpolled. B. Uji dua proporsi two sample proportion test digunakan untuk data kategori seperti digunakan untuk data kategori yang pertama, puas atau tidak, lolos atau tidak, berhasil atau gagal dengan polled proportionnya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan grafik uji dua sampel two sample test. Grafik tersebut menggambarkan perbandingan dua kurva distribusi normal yang mewakili dua populasi berbeda dalam uji hipotesis dua sampel. Grafik ini membantu menjelaskan bagaimana kita menentukan apakah dua rata-rata populasi berbeda secara signifikan. Bisa dilihat ada dua kurva normal, populasi 1 dan populasi 2. Grafik menunjukkan dua kurva lonceng. Pada kurva biru, populasi 1 memiliki rata-rata populasi 1. Pada kurva hijau, populasi 2 memiliki rata-rata 2. Kedua kurva menggambarkan distribusi data dari masing-masing kelompok. Adapun hipotesis yang diuji, di bagian bawah grafik terlihat H0 dibagi MU1 sama dengan MU2, atau hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata populasi pertama sama dengan rata-rata populasi kedua, atau bisa juga tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif atau HA bergantung pada tujuan penelitian. Yang pertama,
hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata kedua populasi berbeda, atau ini adalah uji dua sisi. Selanjutnya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata populasi pertama lebih besar daripada populasi kedua. Artinya, kelompok 1 diprediksi lebih tinggi daripada kelompok 2. Ini merupakan uji satu sisi kanan. Selanjutnya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata populasi pertama lebih kecil daripada populasi kedua. Artinya, ini merupakan satu sisi kiri. Namun, pada grafik tersebut fokusnya pada uji dua sisi. Adapun daerah penolakan atau rejection region-nya, di bagian tengah grafik terdapat garis vertikal berwarna merah yang menandai batas kritis atau critical value. Ini adalah titik yang menentukan apakah kita menolak H0 atau tidak. Letaknya tergantung pada nilai A, tarif signifikan atau jenis uji, atau dua sisi ataupun satu sisi. Pada grafik, area di sekitar garis merah menunjukkan jika nilai uji atau Z hitung atau T hitung melewati batas ini, maka hasil dua sampel berbeda signifikan, maka H0 ditolak. Grafik menunjukkan jika dua kurva hampir tumpang tindih, yang terjadi rata-rata kedua populasi hampir sama. Jika puncak kurva bergeser jauh, berarti ada perbedaan yang signifikan. Garis merah menandai batas bahwa jika perbedaan sampel jatuh ke kanan atau ke kiri garis tersebut, maka perbedaan kedua populasi dinyatakan signifikan. Untuk penjelasan yang lebih sederhana, grafik ini menunjukkan konsep bahwa kita membandingkan dua kurva distribusi dari dua kelompok. Jika perbedaan rata-rata kedua kelompok melewati batas kritis, maka ada perbedaan signifikan. Jika tidak melewati batas, maka kedua kelompok dianggap tidak berbeda signifikan. Masuk ke contoh kasus sederhana. Teman-teman bisa lihat bunyi soalnya terlebih dahulu. Pada kasus tersebut ditanya apakah tingkat kepuasan pelanggan toko A berbeda dari toko B? Menurut hasil survei, toko A jumlah pelanggannya 100. Pelanggan puas ada 70. Proporsi puasnya P cap 1 sama dengan 70 per 100 sama dengan 0,70. Toko B jumlah pelanggannya 120. Pelanggan puas 60. Proporsi puasnya P cap 2 sama dengan 60 banding 120 sama dengan 0,50. Alur awal ini bertujuan mengubah data kategorikal menjadi proporsi. Baru setelah itu kita akan menyusun hipotesis. Karena ingin melihat apakah keduanya berbeda, maka digunakan uji dua sisi. Yang pertama, hipotesis 0 menyatakan bahwa proporsi populasi pertama sama dengan proporsi populasi kedua, atau tidak ada perbedaan tingkat kepuasan antara toko A dan toko B. Selanjutnya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa proporsi populasi pertama berbeda dari proporsi populasi kedua, atau adanya perbedaan tingkat kepuasan antara kedua toko. Lalu kita akan menghitung pooled proportion. Digunakan saat membandingkan dua proporsi dengan rumus P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Setelah rumusnya sudah ada, kita akan memasukkan angka-angkanya. Kenapa dihitung? Karena pooled proportion menjadi estimasi proporsi gabungan yang dipakai dalam perhitungan Z. Setelah menghitung nilai uji Z-nya juga, maka perbedaan proporsi yang dihasilkan 0,20 cukup besar jika dibandingkan dengan standar deviasi gabungan. Dan setelah melihat perbandingan Z hitung dengan Z kritis, artinya nilai Z hitung melewati batas penolakan H0. Pada akhirnya, H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan antara
tingkat kepuasan pelanggan toko A dan toko B. Dengan kata lain, pelanggan toko A lebih puas dibandingkan toko B. Perbedaan tersebut bukan kebetulan, tetapi signifikan secara statistik. Itu dia penjelasan terkait dengan pengujian satu hipotesis dan sampel dan dua hipotesis dan sampel. Semoga teman-teman bisa mengerti dan menerapkan ilmu-ilmunya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya Aprilia Permata Putri dengan NIM A1B02410005 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.